Alhamdulillah. Yeay, kita Masya masih ada di Islam Allah. Indah. Masih ada di Islam itu Sapa-sapa Indah. jamaah lagi stay di rumah. Lagi stay di rumah, lagi kerja menjaga di kesehatan, rumah. kerja dari rumah, Iya. belajar dari rumah. Ibadah di rumah. Ibadah di rumah, Masya Allah. Bangunin tuh yang belum bangun. Bangun. Tetangganya yang di sebelah-sebelah juga dibangunin. Duha. Masya Allah. Tidur-tiduran. Ini tema kita hari ini bagus banget loh jamaah loh. Ya. Suami gak ada duit, keluarga jadi sulit. Kata Ya siapa? Allah, kata siapa? Semuanya akan terobati insya Allah. Gak ada yang sulit Amin, lagi. insya Allah. Masya Allah. Saya mau nanya sama Ustadz Maulana sekarang. Ya. Ustadz kita kan sebagai kepala keluarga bisa dibilang ya suami. Kepala rumah tangga, suami lah. Suami pasti kan mau ngasih yang terbaik buat keluarga. Tapi kadang keadaan yang seperti sekarang terjadi ini ngebuat kita putus asa banget. Nah pertanyaannya aku pengen tahu nih. Rasulullah pernah gak sih ngalamin yang namanya kayak benar-benar gak milikin uang sama sekali atau keluarganya sampai kelaparan. Aku pengen tahu mungkin bisa jadi teladan buat kita Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan Rasulullah kita ambilkan pembelajaran buat kita. Karena Nabi adalah sebagai apa? Sebagai ibaratnya kita mengikuti. Mengikuti. Nah, teladan, belajar dari beliau. Maka kalau berbicara, pernah nggak Rasulullah mengalami masa-masa sulit sampai tidak ada uang hingga keluarganya kelaparan? Kita ambil pembelajaran dari dua masa. Periode Mekah dan periode Madinah. Ketika periode Mekah pernah kejadian pemboikotan, diboikot. Diboikot Bani Hashim diasingkan dalam artian dikasih jarak. Tidak ada yang akan berdagang dan tidak akan diterima pembeliannya. Jadi diboikot, betul-betul diboikot. Sampai kita kenal Siti Khadijah, sosok istri Nabi yang kaya, itu dibagi-bagikan semuanya sampai hartanya habis. Sampai maaf kalau bisa digambarkan ibaratnya luar biasa ya. Sampai mau makan pun tidak ada. Itu kejadian di masa itu. Karena diboikot. Walaupun ada uang, tapi tidak ada yang mau menerima uangnya untuk belanja. Sama aja. Jadi pada saat itu betul-betul diboikot. Sampai sedih rasanya. Sampai istri Nabi wafat. Siti Khadijah. Di saat itulah tahun itu disebut tahun kesedihan. Ada juga di masa ketika di Madinah. Periode Madinah juga pernah kejadian. Kalau Nabi kan sebenarnya hidupnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Bukan karena ketidakmampuan Nabi, tapi bentuk kehidupan sederhana Nabi. Sampai pernah berbulan-bulan tidak nyala kompornya api di rumah Nabi. Nggak ada yang dimasak ya. Sampai Nabi ibaratnya menyimpan batu di bajunya, bajunya Nabi. Baju. Nah, kalau kita bahasanya sarungnya. Sarung. Nah, itu kenapa ada batu? Untuk mengganjal perutnya karena lapar. Wah, gimana ya? Ini bentuk kehidupan sederhana Nabi. Jadi kita juga bisa dapat pembelajaran. Gunung Uhud aja sendiri minta. Kalau Nabi minta jadi emas itu. Tapi Nabi tidak. Nabi memegang kunci pembedaraan. Tapi Nabi tidak menggunakannya. Artinya apa? Belajar hidup sederhana. Bahkan pernah, kita tidak mengulik. Tapi hanya sebagai pembelajaran. Ya. Karena dari 9 istri Nabi sebenarnya macam-macam istri-istri Nabi itu sebenarnya pembelajaran. Ada kalanya ada yang punya istri kayak Aisyah. Ada nanti kayak Hafsah, ada kayak ini, ada yang cerewet, ada macam-macam sifat-sifatnya. Walhasil singkatnya ini sampai ada istri Nabi yang rada-rada kalau kita sebenarnya bukan mengeluh ya. Rada-rada kelihatan kan manusiawi. Manusiawi, sifat manusia keluar. Sampai Nabi berkata kalau ada yang mau dilepas. Sampai kata-kata itu keluar, tapi tidak ada yang mau melepas. Artinya ya Nabi ridho kalau memang tidak mau hidup bersama Nabi dengan kesederhananya Nabi. Sampai mau makan pun tidak ada. Ini pernah. Jadi ibaratnya kita sikapi tawakal kepada Allah, kesederhanaan hidup, ini pembelajaran. Tapi bukan penyesalan. Seandainya saya tidak menikah sama kamu, saya tidak akan seperti ini. Wah, tidak bisa seperti itu.
Jadi kita harus belajar dari keluarga Rasulullah. Dan itulah pembelajaran akhirnya kita pelajari sampai sekarang dan insya Allah kedepannya akan lebih baik. Kedepannya kehidupan jauh kita. lebih baik. Ya, Masya jadi Allah. jamaah di rumah tidak seberapa yang kita rasakan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita nih. Sekarang saya mau nanya sama Ustazah Lulung, ini pertanyaan dari media sosial sih sebenarnya Oke, jamaah yang ada insya di Allah. rumah. Ada di belakang saya, ini pertanyaannya ya jamaah ya, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, gimana ya penghasilan saya memang tidak tetap. Terlebih saat ini corona makin berkurang pendapatan saya. Jadi setelah corona pendapatannya jadi makin berkurang. Saya udah jelaskan ke istri saya karena corona ini penghasilan berkurang. Saya malah dibilang alasan. Dan sampai istri saya ngancem pisah dengan saya. Padahal keadaan memang lagi susah Ustazah. Solusinya gimana nih Ustadz, Ustazah? Apa yang harus dilakukan nih? Gimana Ustazah? Kondisi lagi seperti ini tapi malah diancem. Itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami ini harusnya bagaimana nih Ustazah Lulung? Bagaimanakah? Iya. Gitu ya. Pemirsa Islam Lidah yang dirahmati Allah. Jadi kalau emang yang namanya pengeluhan-pengeluhan atau keluhan-keluhan ini nggak hanya datang dari seorang suami, seorang istri, anak-anak juga ngeluh sekarang, mertua, besan, mantu, ponakan, semuanya pada mengeluh. Jadi ternyata emang yang namanya pembelajaran itu tidak hanya namanya sekedar teori dalam majlis taklim ya. Inilah di mana Allah menguji ilmu kita praktekin dalam kehidupan pada saat ini. Menjelang Ramadan ini di bulan Syaban ini. Mudah-mudahan ilmu yang kemarin kita ngaji 11 bulan kemarin bisa kita praktekkan. Terutama ini seorang istri itu seorang hamba Allah yang merasa istrinya suaminya dalam keadaan kekurangan dalam masalah namanya pendapatannya ya. Ini artinya apa? Yang namanya pendapatan jangan kurang, tabungannya jadi berkurang, celengannya udah berkurang berapa kali tebok ya kan? Maka sebagai istri ketika kita melihat hal seperti ini sebelum bicara pikirin dulu. Kalau kata mahfuzot, fakir qobla an ta'zima. Pikir dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Lagi emosi, lagi putus asa, ngomel, pokoknya kita pisah saja. Ntar besok kalau kagak ada suaminya bingung, ya kan? Emang enak jadi orang sendirian? Enggak bisa sendirian, ya kan? Jadi yang pertama pikirkan sebelum kita ngomong. Yang kedua jangan mengambil keputusan di saat putus asa. Orang-orang kadang marah, ngomong itu nanti nyesel loh. Karena apa? Yang namanya penyesalan bukan ada di depan tapi di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. You understand? Nah, gitu. Pendahuluan. Jadi, pendahuluan, pendaftaran. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan putus asa. Pikirkan dulu. Karena apa? Yang namanya susah kan bukan kita doang sendirian. Bukan ibu doang sendirian. Di sini nih kita susahnya seluruh dunia. Ya, jadi jangan merasa sebagai Susah sendiri ya. menderita sendiri gitu loh. Dan falatai asu mirohilah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Emang gini nih, kalau pikirannya cetek dengan bahwa manusia yang punya kemampuan, ya kayak begini. Kita harus yakin lagi kepada Allah bahwa Allah yang bisa merubah keadaan ini gitu loh. Emang kita doang yang susah. Nabi Muhammad SAW, para nabi utusan Allah, para sahabat juga susah kok. Pernah merasakan yang namanya, tadi guru kita mengatakan yang namanya diboikot, gak punya makanan segala macam. Ujian gak cuma dari yang namanya suami, bahkan seorang Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya. Ya kan, seorang Siti Hajar diuji dengan dari suaminya dari Nabi Ibrahim. Sampai berpisah dari suaminya, harus melahirkan sendirian, gak dikasih makan, dia cari makan sendiri. Itu istri Nabi. Ntar kita ngomong, itu kan istri Nabi Bu. Iya, tapi kan kita kan teladan kita Nabi. Mau cari dari mana lagi kok gak dari contoh dari Al-Quran. Ya kan? Ya, sabar. Al-Quran adalah wasifa. Oh Mel. Sabar. Iya sabar. Kata ibu, nyesel gunanya nih mau saja lulung gitu ya. Karena saya juga sebagai seorang ibu ada sih namanya keluhan. Tapi dari 24 jam kita ngeluh mungkin ya 10 menit ngeluh oke lah ya. Tapi hari-hari selanjutnya kita harus optimis. Karena apa? Anggap aja kita ini, pengeluaran dari sini kurang. Insya Allah pendapatan dari sini kurang. Allah gak akan ngurangin. Cuman menurut kita kurang. Percaya nggak? Dulu misalnya nih suami bekerja. Dia punya gaji 5 juta. Kita kerja punya gaji 2 juta nih. Ini permisalan nih dan ini banyak. Ya kan? Based on true story ya. Iya kan? Gitulah ceritanya. Oh ya. Kisah nyata nih ya. Based on the story pokoknya gitu lah ya. Nah ketika ternyata suaminya di PHK gak ada pekerjaan kita mikir. Lu gimana nih kita biasanya megang 7 juta nih gimana. Maka disitulah kita kerja sama. Jangan bilang suami saya ini ya pendapatannya kurang bukan. Berarti kita harus kerja sama bang. Abang dapat 5 saya dapat 2. Kita harus kerja sama. Dari abang hilang nanti akan mengalir dari keran-keran yang lain. Bener. Ternyata based on true story, Oke. 7 juta dapat dia coy. Masya Karena apa? Allah. Itu tadi keyakinan kepada Bang Allah. Usum lagi nih. Bukan Bang Usum ya? Bukan. Lain lagi ya. Lain lagi. Lain lagi. Itu ada namanya Empok Muslihah namanya. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Jadi memang banyak contoh-contoh. Jadi memang kita jangan gini.
Ya takut boleh dong Bu, ya boleh takut tapi jangan terlalu berlebay. Karena apa? Takut tobi'i, emang ada takut yang namanya manusiawi. Ada ular, kita takut gitu. Tapi kita Manusiawi. takut mutlak, takut hanya kepada Allah. Jadi Apalagi- sambil usaha. Apalagi di musim corona ini ya. Iya Ya. musim corona Kalau ini. tahu sebelum corona, Ya. orang sekeluarga, suami, istri, anak, gini, Ah, pakai di depan handphonenya. Ya, tahu Selfie sih. kan, Ya, selfie kan, selfie. selfie. Iya, selfie. Ah, sekarang beda lagi. gimana Ustadz? Semua ada kesini suami, istri, dan anak, tapi celengan. Ngorek-ngorekin sisa berapa? Iya, itu sisa berapa. Tapi Jadi- Ustazah, suami nggak salah dong ya kalau udah Nggak usaha keras salah. tapi kebutuhan keluarga belum terpenuhi nggak salah Iya, ya. kan bahasanya kita makan 3 kali bisa dong mungkin kita jadi kurangin jadi 2 kali. Enggak yang namanya insya Allah kan yang ngasih kesehatan Allah. Emang ngomong gampang tapi insya Allah itu Allah kasih kemudahan. Kita tetap berusaha sih jangan Amin. juga kayak orang yang marah-marah ya tapi kita tetap usaha apalagi musim corona seperti ini kita juga jaga diri ya kan. Masya Jaga Allah. kesehatan Dan gitu tetap loh. berdoa ya, Dan Masya tetap Allah. Dan berdoa. saling Jadi bukan mendoakan. musim panas, bukan musim hujan, musim corona. Musim corona, baik jamaah. Udah mungkin buat jamaah yang lagi ngorek-ngorek celengan, insya Allah setelah ini jalan keluarnya sudah ada di depan mata, insya Allah. Itulah gunanya kita belajar pagi hari ini sama-sama belajar jamaah. Masya Allah. Ustadz Syam, lagi mikirin apa Ustadz Syam? Celengan. Lagi mikirin celengan gitu kan. Yang mana lagi mau dikorek ya? Gak tahu mikirin apa ya. Udah habis. Bener mikirin. Ustadz Syam ini ada pertanyaan yang bagus juga dari jamaah yang ada di rumah melalui media sosial kita. Mm-mm. Dari hamba Allah Ustadz. Ustadz suami saya hanya pedagang kecil-kecilan. Untuk sehari-hari kami serba kekurangan. Apalagi sejak adanya wabah corona ini. Lagi-lagi corona ya. Dagangan suami saya sepi. Sedangkan kebutuhan harus selalu dipenuhi. Kami terpaksa meminjam uang pada lintah darat. Ya Aduh, Allah, terakhir baru saya. lintah darat ya, Lintah gimana darat. lintah laut. Terakhir saya digigit lintah, darah saya disedot gak dipinjemin uang soalnya. Gimana tuh? Berdosakah saya Ustadz? Kalau tidak pinjam anak saya nggak bisa makan. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini gimana nih Ustadz nih? Hukumnya orang yang meminjam kepada rentenir di saat kondisi seperti ini juga. Haram. Haram, udah pasti haram. Hukumnya haram dan kalau udah haram udah pasti dosa. Ya. Karena udah tahu kan kalau pinjam di situ udah jelas sekali transaksi ribanya. Maka udah jelas haram dan udah pasti kalau ditanya berdosakah saya berdosa. Kemudian adakah kompensasi ataupun adakah dispensasi ataupun adakah kemudahan atau adakah pengecualian untuk saya kalau saya harus tidak ada tempat meminjam lain dan kalau saya tidak pinjam sama dia anak saya mati atau ada nyawa yang terancam maka ini baru boleh namanya darurat. Ya tapi kalau untuk sekadar makan aja, tapi bukan maksud makan itu yang namanya harus mewah, tapi untuk menyambung hidup. Darurat itu hanya untuk menyambung hidup. Contoh ada orang yang terjebak di dalam hutan, tidak ada makanan kecuali binatang yang diharamkan Allah. Maka dia boleh memakan makanan tersebut yang diharamkan Allah sampai kapan? Sampai ada makanan yang halal. Contoh ibu boleh meminjam sama rentenir yang jelas-jelas haram karena ada ribanya. Sampai kapan? Sampai ibu mendapat pinjaman dari seseorang atau sistem yang tidak menggunakan sistem yang kayak rentenir tadi. Masya Allah tabarakallah. Kalau kita yakin kepada Allah mungkin kami sangat mudahnya untuk menyampaikan. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ibu untuk yakin terhadap kalimat ini bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Kami mungkin mudah-mudahan bisa ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Bahwasanya hal-hal yang seperti ini kadang memang terjadi di dalam keadaan terjepit atau di dalam keadaan darurat barulah yang namanya boleh memakan sesuatu yang mungkin awalnya hukumnya haram berubah menjadi hukumnya boleh karena apa? Karena untuk menyambung nyawa, sekedar menyambung nyawa. Tapi kalau hanya untuk dibilang harus makan 3 kali, harus lauknya ini maka itu tidak termasuk darurat. Maka pertanyaannya tadi di awal, sekali lagi saya tekankan itu berdosa dan itu haram hukumnya meminjam pada lintah darat dan itu sama saja bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau bunuh diri, jangan masukkan dirimu dalam kebinasaan, jangan kau sengaja masuk ke dalam lingkaran dosa karena engkau tidak akan pernah bisa keluar darinya. Innahum sa'asabila. Disebutkan bahwasanya itu adalah sesuatu jalan yang membuatmu tersesat. Apa artinya sa'asabila? Sa'asabila itu adalah ketika seseorang masuk misalnya di sebuah jalan yang lurus dan tidak ada tempat muter balik darinya. Hutang tambah hutang tambah hutang tambah hutang
tambah hutang, maka dia tidak akan pernah bisa keluar darinya. Maka ini tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Masalah sekarang mungkin hanya kekurangan makanan, tapi ketika sudah meminjam uang, mungkin masalah kekurangan tertutupi, kekurangan makanannya tertutupi, tapi masalah yang lainnya akan muncul. Bukan saja tidak bisa makan, mungkin tidak bisa tidur. Nauzubillah. Mungkin tidak bisa apa lagi, Maka kata guru kami, Masya Allah ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau mau berbicara tentang seorang pedagang kecil ataupun seseorang yang mungkin Allah qadarkan, Allah ukur atau Allah berikan takaran rezekinya itu sedikit, maka saya ja'alullahu ba'da usri yusra, en la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seseorang suami kecuali atau sesuai dengan kesanggupannya. Liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahullah. Dan orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga, seorang suami, seorang pemberi nafkah, maka berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jangan memberikan di luar daripada kemampuannya. Dan kembali ke ayat harapan lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali yaitu sesuai dengan kemampuannya. Power yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan musibah yang datang saat ini. Ketika kita mendapatkan musibah, paling baik adalah, yang paling benar adalah berusaha untuk mensyukuri sesuatu yang sudah ada dan melihat musibah orang lain yang lebih besar. Jadi hukumnya walaupun terdesak sekalipun itu adalah haram ya. Ustaz, Haram, ya? kecuali sudah mengancam nyawa. Kecuali sudah mengancam nyawa. Kalau saya nggak pinjem nih mati nih, itu baru boleh. Dan itu pun langkah terakhir untuk terakhir Dan itu banget. pun hanya untuk mencukupi makan pada saat itu aja. Oh, Bukan terus-terusan, bukan pinjam buat 1 bulan, enggak. pada saat itu aja. Untuk menyambung nyawa hari itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama, Semoga sama-sama. bisa terjawab untuk jamaah yang ada di rumah dan jadi pelajaran juga untuk kita semua. Ustadz Syam boleh dong ajak jamaah yang ada di rumah untuk saling mendoakan. Kita kepada walaupun saudara sekarang kita. dalam keadaan physical distancing, kita menjaga jarak secara fisik, tapi kita bisa mendekatkan, tidak usah kita jaga jarak melalui hati. Kita dekatkan hati kita sama-sama connect ke Allah Subhanahu wa Ta'ala habis ini insya Allah. Masya Allah, jangan kemana-mana ya jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.